Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati peserta bimbingan teknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar. Kali ini kami akan menyampaikan materi tata cara penyusunan dan pengajuan DUPAK Jabatan Fungsional Pamong Belajar. Materi ini akan kami sampaikan berdua. Yang pertama nanti oleh Bapak Dr. Andres Sukarman MPD, beliaunya dari SKP Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, dan saya sendiri Isadi Santoso MPD dari BP PAUD dan Dikmas Provinsi Jawa Timur. Penyampaian materi ini akan diawali oleh rekan kami, Bapak Dr. Sukarman. Untuk itu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Pamong Belajar yang berbahagia, perkenankanlah nama saya Sukarman, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi diklat tata cara penyusunan dan pengusulan DUPAK bagi Pamong Belajar. Setelah mengikuti diklat ini, Bapak Ibu diharapkan mampu memahami A. Butir kegiatan Pamong Belajar, nilai angka kreditnya, dan bukti fisiknya. B. Beban kerja dan kebutuhan angka kredit. C. Penyusunan dan pengusulan DUPAK angka kredit. Butir kegiatan, nilai angka kredit, dan bukti fisik. Jenjang jabatan dan pangkat Pamong Belajar terdiri dari yang terendah sampai yang tertinggi, yaitu 1. Pamong Belajar Pertama, Pamong Belajar Muda, dan Pamong Belajar Madya. Pamong Belajar Pertama terdiri dari golongan 3A dengan angka kredit minimal 100. Pamong Belajar Pertama golongan 3B dengan angka kredit minimal 150. Pamong Belajar Muda golongan 3C dengan angka kredit minimal 200. Pamong Belajar Muda golongan 3D angka kredit minimal 300. Sedangkan Pamong Belajar Madya terdiri dari golongan 4A dengan angka kredit minimal 400. Pamong Belajar Madya golongan 4B dengan angka kredit minimal 550. Pamong Belajar Madya golongan 4C dengan angka kredit minimal 700. Unsur kegiatan Pamong Belajar meliputi unsur pendidikan, unsur kegiatan belajar mengajar, unsur pengkajian program PNFI, unsur pengembangan model PNFI, pengembangan profesi, dan penunjang kegiatan Pamong Belajar. Unsur kegiatan belajar mengajar, pengkajian program PNFI, pengembangan model PNFI merupakan tugas pokok Pamong Belajar. Unsur pendidikan diperoleh dari ijazah pendidikan formal dan sertifikat diklat atau kursus. Untuk ijazah formal, ijazah S1 dihargai 100 angka kredit, S2 dihargai 150 angka kredit, sedangkan S3 dihargai 200 angka kredit.
sedangkan sertifikat, diklat atau kursus tergantung jumlah jam pelajaran yang diikutinya. Misalnya diklat atau kursus yang terdiri lebih dari 960 dihargai 15 angka kredit. Sedangkan diklat atau kursus yang terdiri dari 641 sampai 960 jam pelajaran dihargai 9. Diklat atau kursus yang terdiri dari 481 sampai 640 jam pelajaran dihargai angka kredit 6. Diklat atau kursus dengan jam pelajaran antara 161 sampai 480 dihargai dengan angka kredit 3. Diklat atau kursus yang terdiri dari 81 sampai 160 jam pelajaran dihargai 2. Sedangkan antara 30 sampai 80 jam dihargai 1 angka kredit. Unsur KBM terdiri KBM pembelajaran, KBM pelatihan, dan KBM pembimbingan. Unsur KBM terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan penilaian hasil. Tahapan perencanaan terdiri dari kegiatan yaitu 1. Mengidentifikasi, 2. Menganalisis, 3. Melaksanakan pemantapan, 4. Menyusun rencana pembelajaran. Perencanaan kegiatan belajar mengajar terdiri dari kegiatan 1. Mengidentifikasi penyelenggaraan program PNFI, 2. Menganalisis hasil identifikasi, 3. Melaksanakan pemantapan, persiapan pembelajaran, pelatihan atau bimbingan. Yang keempat, menyusun rencana pembelajaran yang meliputi menyusun desain penyelenggaraan, menyusun silabus, dan menyusun RPP. Mengidentifikasi penyelenggaraan program PNFI, bukti fisiknya berupa laporan. Angka kreditnya bagi ketua, ini untuk pamong belajar muda, ini sebesar 0,48. Sedangkan untuk anggota 0,22, ini hanya untuk pamong belajar pertama. Untuk kegiatan menganalisis hasil identifikasi, angka kreditnya 0,12, ini untuk pamong belajar madya. Untuk melaksanakan pemantapan persiapan pembelajaran dan pelatihan dan bimbingan, bukti fisiknya juga laporan. Angka kreditnya untuk ketua adalah 0,20, ini untuk pamong belajar muda. Sedangkan untuk anggotanya 0,08, ini untuk pamong belajar pertama. Sedangkan menyusun rencana pembelajaran, bukti fisiknya yaitu laporan, yaitu angka kreditnya 0,48 untuk ketua, ini untuk pamong belajar madya, 0,28 untuk anggota, ini untuk pamong belajar muda, dan 0,14 ini untuk anggota untuk pamong belajar pertama. Untuk menyusun silabus, bukti fisiknya adalah silabus. Ini untuk semua jenjang pamong belajar, dari pamong belajar pertama, pamong belajar muda, dan pamong belajar madya. Angka kreditnya berturut-turut 0,12,
0,24 dan 0,36. Menyusun RPP, bukti fisiknya adalah RPP, angka kreditnya 0,2 untuk pamong belajar pertama, 0,04 untuk pamong belajar muda, dan 0,06 untuk pamong belajar madya. Kegiatan mengidentifikasi penyelenggaraan program PAUD ini, bukti fisiknya harus berupa laporan dengan melampirkan rencana identifikasi, kisi-kisi, dan instrumen. Paling tidak laporan harus memenuhi sistematikanya, yaitu ada latar belakangnya, ada tujuannya, ada ruang lingkup yang meliputi sasaran, jenis datanya, sumber datanya, teknik identifikasi, kemudian ada satuan hasil meliputi langkah-langkahnya bagaimana, tempat dan waktunya di mana, serta rekomendasinya apa. Tugas mengidentifikasi ini untuk pamong belajar muda dan pamong belajar pertama. Selanjutnya, menganalisis hasil penyelenggaraan program PAUD. Bukti fisiknya adalah melampirkan laporan dan tabulasi data. Sedangkan sistematika laporannya paling tidak harus terdiri dari latar belakang, tujuan, program yang dilaksanakan, sasarannya, permasalahan dan pemecahannya, metodenya bagaimana, tempatnya di mana, waktunya kapan, kesimpulan dan rekomendasi. Khusus menganalisis hasil penyelenggaraan ini adalah merupakan tugas pamong belajar madya. Melaksanakan pemantapan persiapan. Bukti fisiknya adalah laporan dengan melampirkan rencana kegiatannya dari pelaksanaan pemantapan persiapan tersebut, yaitu sistematika laporannya paling tidak harus ada latar belakang, ada tujuannya, ada program yang dilaksanakannya, sasarannya, ada permasalahan dan pemecahannya, ada metode, ada tempatnya, waktunya kapan, dan kesimpulan dan rekomendasinya. Tugas melaksanakan pemantapan dan persiapan ini merupakan tugas pamong belajar muda dan pamong belajar pertama. Menyusun rencana pembelajaran. Menyusun rencana pembelajaran ini yaitu menyusun desain penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dengan bukti fisiknya, yaitu berupa desain penyelenggaraan. Desain penyelenggaraan ini paling tidak mempunyai sistematika laporan yang terdiri dari latar belakang, dasar, langkah-langkahnya, lokasi dan waktu, penyelenggara, pendidik, peserta didik, tenaga kependidikan, dan struktur materi. Tugas dari menyusun rencana pembelajaran ini untuk pamong belajar madya, muda, dan pertama, atau menyusun rencana pembelajaran ini berlaku untuk semua jenjang. Menyusun silabus pembelajaran, pelatihan, pembimbingan. Bukti fisiknya berupa silabus itu sendiri. Silabus itu sendiri paling tidak kriterianya adalah harus ada satu, standar kompetensinya apa, kompetensi dasarnya apa, materi pokoknya apa,
kegiatan pembelajarannya bagaimana, indikatornya apa, penilaiannya bagaimana, alokasi waktunya berapa, sumber bahan alat pembelajaran yang digunakan apa saja. Paling tidak mencakup ke 8 butir tersebut. Menyusun silabus ini merupakan tugas pamong belajar madya, muda, dan pertama. Atau dengan kata lain, menyusun silabus merupakan tugas untuk semua pamong belajar di semua jenjang. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau menyusun RPP. Bukti fisiknya adalah berupa rencana pembelajaran tersebut. RPP paling tidak mencakup kontennya adalah ada tujuan pembelajaran, ada materi pembelajaran, ada metode pembelajaran, ada langkah-langkah pembelajaran, ada sumber belajarnya, dan ada penilaiannya. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk tugas pamong belajar madya, pamong belajar muda, dan pamong belajar pertama. Atau dengan kata lain, menyusun RPP untuk semua pamong belajar di semua jenjang jabatan. Unsur KBM meliputi KBM pembelajaran, KBM pelatihan, dan KBM pembimbingan, di mana KBM tersebut ada 3 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan penilaian hasil belajar. Tahapan perencanaan terdiri dari kegiatan mengidentifikasi, menganalisis, melaksanakan pemantapan, menyusun rencana pembelajaran. Sedangkan pada tahap pelaksanaan yaitu terdiri dari kegiatan pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan pelatihan, dan pelaksanaan pembimbingan. Pelaksanaan KBM. Pelaksanaan KBM ini yaitu melaksanakan pembelajaran, bukti fisiknya adalah laporan, angka kreditnya adalah 0,06 untuk pamong belajar madya, 0,04 untuk pamong belajar muda, 0,02 untuk pamong belajar pertama. Pelaksanaan KBM pada pelatihan, bukti fisiknya laporan, angka kreditnya masih sama, yaitu 0,06 untuk pamong belajar madya, 0,04 untuk pamong belajar muda, dan 0,02 untuk pamong belajar pertama. Melaksanakan pembimbingan, bukti fisiknya adalah laporan, angka kreditnya 0,06 hanya untuk pamong belajar madya sebagai pelaksananya. Bapak Ibu, pada pelaksanaan pembelajaran pelatihan bimbingan, bukti fisiknya berupa laporan pelaksanaan pembelajaran dengan kriterianya, paling tidak sistematikanya ada waktu, ada jam pelajarannya, ada tempat pembelajarannya, ada garis besar isi materinya, ada penyelenggaranya siapa, jumlah pesertanya berapa, dan yang terakhir adalah jadwal. Pembelajaran pelatihan ini merupakan tugas pamong belajar madya,
pamong belajar muda, dan pamong belajar pertama. Sedangkan untuk pembimbingan hanya merupakan tugas dari pamong belajar madya. Penilaian hasil KBM mempunyai kegiatan: 1. Menyusun instrumen, 2. Menilai dan mengevaluasi, 3. Menganalisis, 4. Melaksanakan diskusi terfokus, dan 5. Melaksanakan perbaikan dan pengayaan. Dari kelima butir kegiatan tersebut, bukti fisiknya semuanya adalah laporan. Bapak Ibu pamong belajar yang berbahagia, untuk penyusun instrumen pembelajaran, angka kreditnya 0,06 untuk pamong belajar pertama, 0,12 untuk pamong belajar muda, dan 0,18 untuk pamong belajar madya. Untuk menyusun instrumen pelatihan, angka kreditnya adalah 0,06 untuk pamong belajar pertama, 0,12 untuk pamong belajar muda, dan 0,18 untuk pamong belajar madya. Sedangkan menyusun instrumen pembimbingan, angka kreditnya adalah 0,18 untuk pamong belajar madya. Berikutnya adalah menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Bukti fisiknya juga laporan. Angka kreditnya 0,06 untuk pamong belajar madya, 0,04 untuk pamong belajar muda, dan 0,02 untuk pamong belajar pertama. Sedangkan untuk menilai dan mengevaluasi pelatihan, bukti fisiknya juga laporan. Angka kreditnya 0,06 untuk pamong belajar madya, 0,04 untuk pamong belajar muda, dan 0,02 untuk pamong belajar pertama. Sedangkan menilai dan mengevaluasi pembimbingan, bukti fisiknya adalah laporan. Angka kreditnya adalah 0,06 untuk pamong belajar madya. Untuk kegiatan menganalisis pembelajaran, bukti fisiknya adalah laporan. Angka kreditnya adalah 0,18 untuk pamong belajar madya, 0,12 untuk pamong belajar muda, dan 0,06 untuk pamong belajar pertama. Untuk menganalisis pelatihan, bukti fisiknya adalah laporan. Angka kreditnya adalah 0,18 untuk pamong belajar madya, 0,12 untuk pamong belajar muda, dan 0,06 untuk pamong belajar pertama. Sedangkan untuk menganalisis pembimbingan, bukti fisiknya juga laporan. Angka kreditnya adalah 0,18 untuk pamong belajar madya. Kemudian Bapak Ibu, untuk melaksanakan diskusi terfokus ini, Bapak Ibu harus melampirkan bukti fisiknya adalah laporan. Nah, perincian untuk angka kreditnya adalah 0,24, ini untuk pamong belajar madya, 0,16 untuk pamong belajar muda, dan 0,08 untuk pamong belajar pertama. Sedangkan kegiatan yang terakhir dari butir penilaian hasil KBM adalah melaksanakan perbaikan dan pengayaan. Bukti fisiknya adalah laporan. Angka kreditnya 0,24 untuk pamong belajar madya,
0,16 untuk pamong belajar muda, dan 0,08 untuk pamong belajar pertama. Bapak Ibu, kalau tadi adalah untuk penilaian, sekarang adalah menyusun instrumen penilaian. Instrumen penilaian adalah untuk mengukur pencapaian kompetensi KBM. Nah, untuk mengukur pencapaian kompetensi KBM ini, alatnya adalah instrumen penilaian. Instrumen penilaian ini harus memenuhi kriteria, yaitu harus ada kesesuaian instrumen dengan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian harus ada ketepatan penggunaan jenis instrumen penilaian. Kemudian instrumen harus mempunyai validitas yang baik dan reliabilitas instrumen yang baik pula. Sedangkan bukti fisiknya adalah laporan paling tidak mempunyai sistematika, yaitu sekurang-kurangnya mempunyai latar belakangnya, mempunyai tujuan, mempunyai langkah-langkah, kemudian tempat atau lokasi dan waktu. Kegiatan menyusun instrumen penilaian ini untuk tugas pamong belajar pertama, pamong belajar muda, dan pamong belajar madya. Jadi artinya menyusun instrumen dapat dilaksanakan di semua jenjang jabatan. Menilai dan mengevaluasi. Kalau tadi sudah disusun instrumennya, kemudian dilanjutkan dengan menilai dan mengevaluasi dari hasil pelaksanaan KBM. Bukti fisiknya adalah laporan, Bapak Ibu. Laporan paling tidak memuat ada tanggal pelaksanaannya, ada berapa jumlah peserta didiknya, dan hasil penilaiannya. Penilaian tersebut mencakup penilaian untuk pembelajaran, pelatihan, ini untuk tugas pamong belajar madya, pamong belajar muda, dan pamong belajar pertama. Sedangkan menilai dan mengevaluasi ini untuk poin pembimbingan hanya khusus untuk pamong belajar madya. Setelah melakukan penilaian, Bapak Ibu, dilanjutkan dengan kegiatan menganalisis hasil penilaian. Apa yang dianalisis adalah tentu saja data dari hasil penilaian yang telah Bapak Ibu lakukan. Bukti fisiknya adalah laporan hasil analisis. Laporan hasil analisis sekurang-kurangnya harus memuat tanggal kegiatan pelaksanaan analisis hasil penilaiannya kapan, hasil analisisnya bagaimana, dan kesimpulannya apa, serta rekomendasinya bagaimana. Ya. Menganalisis hasil penilaian ini untuk pembelajaran dan pelatihan dapat dikerjakan oleh pamong belajar madya, pamong belajar muda, dan pamong belajar pertama. Sedangkan menganalisis hasil penilaian pembimbingan hanya khusus untuk pamong belajar madya. Selanjutnya, setelah menganalisis tentunya sudah ada hasil analisis penilaiannya. Setelah ada hasil analisis penilaiannya, kemudian dilakukan diskusi terfokus tentang hasil penilaiannya. Bukti fisiknya adalah laporan hasil diskusi. Laporan hasil diskusi ini, Bapak Ibu, harus memuat sistematika, sekurang-kurangnya adalah
latar belakang, 2 tujuannya, 3 materi diskusinya apa, 4 peserta, 5 pelaksananya siapa, tempat dan waktu, tempatnya di mana, waktunya kapan, kemudian kesimpulannya bagaimana. Kegiatan diskusi terfokus hasil penilaian ini dapat dilaksanakan oleh pamong belajar madya, muda, dan pertama. Selanjutnya, dari hasil diskusi terfokus tersebut dilanjutkan dengan kegiatan adalah perbaikan atau pengayaan. Bukti fisiknya tentu saja hasil perbaikan dan pengayaan tersebut. Hasil perbaikan dan pengayaan tersebut paling tidak memuat laporan tentang adanya latar belakang, waktu, tempat, metode, peserta, pelaksana, dan saran. Kegiatan perbaikan pengayaan ini dapat dilakukan pamong belajar madya, muda, dan pertama. Selanjutnya, sekarang kita sudah sampai ke tugas tentang masalah pengkajian program PNFI, Bapak Ibu. Bapak Ibu, pengkajian program PNFI ini ada 2 tahapan, yaitu tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Tahapan persiapan ada beberapa kegiatan, yaitu 1. Menyusun desain pengkajian program, 2. Menyusun instrumen pengkajian program, dan yang ketiga adalah memvalidasi instrumen pengkajian. Sedangkan di tahap pelaksanaan ada 2 kegiatan, yaitu melaksanakan orientasi petugas lapangan dan melakukan pengumpulan dan analisis data. Selanjutnya, untuk tahap persiapan pengkajian program PNFI ini, kegiatannya seperti yang telah saya sebut di atas adalah 1. Menyusun desain, bukti fisiknya adalah desain. Angka kreditnya adalah 0,36 untuk ketua, ini hanya untuk pamong belajar madya, dan 0,20 ini untuk anggota, ini untuk pamong belajar muda dan pertama. Kemudian menyusun instrumen, bukti fisiknya adalah instrumen, angka kreditnya 0,30 untuk ketuanya, yaitu pamong belajar madya, 0,16 untuk anggota pamong belajar muda, dan 0,08 untuk anggota, yaitu pamong belajar pertama. Yang ketiga adalah memvalidasi instrumen. Bukti fisiknya adalah laporan, Bapak Ibu. Nilai angka kreditnya yaitu 0,24 untuk ketua, yaitu pamong belajar madya, 0,12 untuk pamong belajar muda, posisinya adalah sebagai anggota, dan 0,06 ini untuk pamong belajar pertama, posisinya juga sebagai anggota. Pada tahapan pelaksanaan ada 3 kegiatan, yaitu melaksanakan orientasi petugas dan melakukan pengumpulan dan analisis data. Selanjutnya, sekarang kita berbicara masalah desain pengkajian program PNFI, Bapak Ibu. Desain pengkajian program PNFI ini kita harus mengacu pada panduan pengkajian program.
Dan setelah desain pengkajian program PNF ini setidaknya harus memuat latar belakang, ada tujuannya, lokasinya, kemudian ada waktu pelaksanaan, dan pelaksananya siapa, metodenya apa, lokasinya di mana, sasarannya siapa, dan petugasnya siapa, Bapak Ibu. Desain pengkajian program ini harus dilakukan pembahasan dan finalisasi. Tugas menyusun desain pengkajian program ini dapat dilakukan oleh pamong belajar madya, muda, dan pertama. Tentunya yang menjadi ketuanya adalah pamong belajar madya. Penyusunan instrumen ini menyangkut tentang alat pengumpul datanya. Kemudian ada penyusunan kisi-kisi dan penyusunan butir pertanyaan dan pernyataan. Di dalam penyusunan instrumen ini harus ada kesesuaian antara kisi-kisinya dengan instrumennya. Kemudian ada kesesuaian jenis instrumen dengan metode pengumpulan datanya. Penyusunan instrumen ini merupakan tugas pamong belajar madya, muda, dan pertama. Selanjutnya, setelah instrumen disusun selesai, ada kegiatan yaitu memvalidasi instrumen. Memvalidasi instrumen melibatkan para pakar untuk memvalidasi isinya, sedangkan untuk memvalidasi empirik harus melibatkan responden dan praktisi. Bapak Ibu, kegiatan memvalidasi instrumen ini bukti fisiknya adalah laporan. Sekurang-kurangnya dalam laporan tersebut harus memuat jenis instrumen, tujuan, metode validasi, responden, kemudian tim ahli atau pakar, kemudian waktu dan tempat, hasil validasi, kesimpulan, rekomendasi, dan yang terakhir adalah daftar hadir. Tugas memvalidasi instrumen ini dilakukan oleh pamong belajar madya, muda, dan pertama. Selanjutnya, jika di slide-slide kita membicarakan masalah penyusunan desain, menyusun instrumen, dan memvalidasi instrumen, itu masuk dalam tahap persiapan. Sekarang kita membicarakan masalah tahap pelaksanaan, yaitu melaksanakan orientasi petugas dan melakukan pengumpulan data dan analisis data. Selanjutnya, pelaksanaan pengkajian program PAUD ini ada dua kegiatan, yaitu melaksanakan orientasi petugas dan melakukan pengumpulan dan analisis data. Untuk melaksanakan orientasi petugas ini, bukti fisiknya adalah laporan. Angka kreditnya adalah 0,24 untuk pamong belajar madya, 0,12 untuk anggota, posisinya pamong belajar muda, dan 0,06 untuk anggota pamong belajar pertama. Untuk kegiatan melakukan pengumpulan dan analisis data, bukti fisiknya adalah laporan. Angka kreditnya 0,60 untuk
pamong belajar madya, 0,36 untuk pamong belajar muda, dan 0,18 untuk pamong belajar pertama. Selanjutnya, melaksanakan orientasi petugas pengumpul data. Ini kriterianya adalah kesesuaian materi orientasi dengan tujuan pengkajian program. 2. Materi orientasi meliputi penjelasan tentang instrumen yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan sumber data. Kemudian yang ketiga, kesesuaian metode. Laporan kegiatan orientasi ini sekurang-kurangnya memuat tujuan, metode, sasaran, tempat, waktu, hasil orientasi, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Kegiatan pelaksanaan orientasi bagi petugas pengumpul data ini dapat dilakukan oleh pamong belajar madya, pamong belajar muda, dan pamong belajar pertama. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu melakukan orientasi petugas pengumpul data, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Kegiatan ini harus ada laporannya, yaitu hasil pengumpulan dan pengolahan analisis data tersebut. Sekurang-kurangnya dalam laporan tersebut harus memuat tujuannya, kemudian ada tinjauan teori, kemudian ada metode, ada sasarannya, tempatnya ada, waktunya kapan, dan hasilnya bagaimana. Kemudian ada kesimpulan dan rekomendasi. Kegiatan pengumpulan dan pengolahan dan analisis data ini dapat dilakukan pamong belajar madya, muda, dan pertama. Bapak Ibu peserta bimbingan teknis fungsional pamong belajar, saya akan melanjutkan bahasan tentang butir kegiatan, nilai angka kredit, dan bukti fisik pada unsur pengembangan model. Unsur pengembangan model NFV pada hakikatnya hanya terdiri dari dua butir, yaitu butir perencanaan dan pelaksanaan. Pada kegiatan perencanaan, Bapak Ibu dalam pengembangan model adalah menyusun rancangan pengembangan, dapat berupa model program, model pembelajaran, maupun model pembimbingan. Kemudian pada pelaksanaan, Bapak Ibu adalah tindak lanjut dari pelaksanaan penyusunan perancangan model, yaitu baik model program, model pembelajaran, dan model pembimbingan PNFV. Pada pengembangan model ini, untuk menyusun rancangan model ini adalah menjadi tugas pokoknya bisa dilaksanakan oleh semua jenjang jabatan pamong belajar, baik pamong belajar madya, pamong belajar muda, maupun pamong belajar pertama. Tentu untuk pamong belajar madya adalah sebagai ketua. Sebagai ketua, pamong belajar madya dalam penyusunan rancangan model memperoleh angka kredit 1,02, sedangkan pamong belajar muda sebagai anggota mendapatkan angka kredit 0,64. Sedangkan pamong belajar pertama juga sebagai anggota mendapatkan angka kredit 0,32. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan pengembangan model, ini bukti fisiknya adalah master model. Angka kreditnya adalah untuk pamong belajar madya memperoleh 1,32 angka kredit,
dan pamong belajar muda sebagai anggota memperoleh angka kredit sebesar 0,84, sedangkan pamong belajar pertama mendapatkan angka kredit 0,42. Bapak Ibu sekalian, untuk rancangan model, jadi sebetulnya rancangan model itu idenya membuat rancangan model adalah bisa berasal dari hasil penilaian KBM, kemudian timbul ide membuat rancangan model, kemudian bisa dari hasil pengkajian program, dapat juga dari hasil identifikasi kebutuhan model, serta dari kebijakan pemerintah, sehingga dibutuhkan perlunya pengembangan model. Pada rancangan model ini penyusunnya harus dilakukan secara logis dan sistematis, di mana di dalamnya itu harus berisi tentang kerangka pikir dan prosedur kerja serta adanya arah atau acuan. Dalam penyusunan rancangan model ini, ya, nanti akan ada pembahasan dan ada finalisasi, biasanya melibatkan akademisi. Untuk sistematika minimal yang diperlukan dalam rancangan model ini paling tidak ada latar belakang, ada tujuan, ada manfaat, ada definisi operasional, kemudian tinjauan teori, kerangka pikir, prototipe model, pendekatan penelitian, sasaran, tempat dan waktu pelaksanaan, ada bagaimana melakukan analisa datanya nantinya, ada jadwal, dan tentunya ada daftar pustaka. Bapak Ibu sekalian, dalam pelaksanaan pengembangan model, pelaksanaan pengembangan model ini outputnya nanti adalah master model. Tetapi untuk keperluan angka kredit perlu dilengkapi dengan disertai laporan pengembangan model. Sistematika dari master model paling tidak berisi tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, pengertian, prinsip, prototipe, indikator, keberhasilan, dan pengendalian mutu. Jadi saya sampaikan bahwa pelaksanaan pengembangan model ini bisa dilaksanakan oleh pamong belajar madya, pamong belajar muda, dan pertama dalam sebuah tim, di mana ketuanya adalah pamong belajar madya. Bapak Ibu sekalian peserta BIMTEK, pada berikut ini saya akan menyampaikan tentang beban kerja dan kebutuhan angka kredit pamong belajar. Beban kerja pamong belajar ini berkaitan dengan tupoksi pamong belajar, yaitu KBM, pengkajian program, dan pengembangan model. Beban kerja pamong belajar untuk 3 unsur ini minimal harus dilaksanakan 24 jam per minggu. Dan untuk cara penghitungannya, bagaimana menghitung beban kerja 24 jam per minggu itu bisa kita contohkan sebagai berikut. Contohnya seorang pamong belajar pertama, ya, telah melaksanakan kegiatan, contohnya dalam 1 minggu, yaitu melaksanakan identifikasi dengan memperoleh angka kredit 0,22, menyusun silabus pembelajaran, memperoleh angka kredit 0,12, menyusun RPP pembelajaran, mendapatkan angka kredit 0,02, melaksanakan pembelajaran, memperoleh angka kredit 0,02, kemudian melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pelaporan, yaitu mendapatkan 0,18. Rumus perhitungannya untuk pencapaian beban kerja dalam 1 minggu adalah jumlah perolehan angka kredit yang diperoleh dibagi dengan koefisien beban kerja. Koefisien beban kerja untuk pamong belajar pertama adalah 0,01, sudah ditetapkan. Untuk pamong belajar muda adalah 0,02, dan untuk pamong belajar madya 0,03. Dari contoh yang tadi saya sampaikan, maka pamong belajar pertama dengan melaksanakan kegiatan identifikasi, penyusunan silabus, penyusunan RPP, melaksanakan pembelajaran, dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pelaporan memperoleh angka kredit totalnya 56 jam. 65 jam dibagi dengan koefisien beban kerja, maka dengan demikian pamong belajar sudah memperoleh beban kerja
lebih dari 24 jam, yaitu sebesar 56 jam. Ya. Kemudian untuk kredit kumulatif yang jadi beban pawang belajar itu ya ada dua intinya, yaitu ada unsur utama dan unsur penunjang. Di mana unsur utama itu terdiri dari diklat, kemudian KBM, pengkajian program, dan pengembangan model. Ini yang sekurang-kurangnya ya 80% ini dari unsur utama, sebenarnya unsur utama. Kemudian dari unsur penunjang adalah 20%, yaitu pengabdian masyarakat, peran serta dalam seminar atau lokakarya, prestasi dalam bidang pendidikan, memperoleh penghargaan atau tanda jasa, kemudian memperoleh ijazah atau gelar sarjana yang non kependidikan, serta aktif dalam penerbitan jurnal atau majalah. Nah, untuk unsur penunjang ini maksimalnya adalah 20%. Ya, sedangkan tugas pokok harus dilaksanakan 24 jam per minggu. Perolehan angka kredit, mohon maaf, untuk unsur utama itu selain diklat, KBM, pengajian program, pengembangan model, juga pengembangan profesi. Ya. Cuman untuk pengembangan profesi ini disesuaikan angka kredit yang harus dicapai itu disesuaikan dengan pangkat golongan dari pamong belajar itu sendiri. Bapak Ibu, kebutuhan angka kredit pengembangan profesi untuk dapat naik ke jenjang pangkat atau jabatan lebih tinggi, perlu diketahui bahwasanya untuk pamong belajar pertama golongan 3A untuk naik jenjang ke naik pangkat pamong belajar pertama golongan 3B memerlukan 2 angka kredit. Sedangkan pamong belajar pertama golongan 3B untuk naik pangkat golongan 3C atau dengan jabatan pamong belajar muda diperlukan 4 angka kredit. Kemudian pamong belajar muda golongan 3C untuk naik pangkat sebagai pamong belajar muda golongan 3D memerlukan angka kredit dari pengembangan profesi 6 angka kredit. Sedangkan golongan pamong belajar muda golongan 3D untuk dapat naik pangkat pada jenjang jabatan pamong belajar madya golongan 4A harus memperoleh angka kredit 8 angka kredit. Sedangkan pamong belajar madya golongan 4A untuk bisa naik pangkat menjadi pamong belajar madya golongan 4B memerlukan 10 angka kredit. Dan pamong belajar golongan 4B untuk bisa naik ke pamong belajar golongan 4C, pamong belajar madya golongan 4C, maka memerlukan 12 angka kredit. Kemudian untuk pamong belajar yang sudah golongan 4C, sudah tidak ada jenjang pangkat yang lebih tinggi, maka dikenakan setiap tahun wajib mengumpulkan 20 angka kredit dari pengembangan profesi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi untuk unsur utama, ya, salah satunya adalah pengembangan profesi. Pengembangan profesi ini diperoleh, ya, dapat secara tim, dapat juga dilakukan secara perorangan. Tapi dengan aturan yang telah ditetapkan. Perolehan angka kredit untuk pamong belajar ya, yang melaksanakan penyusunan karya tulis ilmiah baik bidang belajar mengajar, bidang pengkajian program PAUDNI maupun itu apabila disusun sendiri maka dia akan memperoleh 100% dari angka kredit yang diajukan. Ya sesuai dengan kriteria yang ada, baik apakah tingkat nasional, tingkat provinsi atau tingkat kabupaten atau hanya di tingkat penyelenggaraan program. Untuk pengembangan profesi yang dilakukan secara bersama yaitu 2 orang penulis, maka penulis utama mendapatkan nilai 60% dari angka kredit yang sudah ditentukan, sedangkan untuk penulis pembantu mendapatkan 40%. Apabila penulis daripada karya tulis ilmiah, pengembangan profesi maksud saya, itu dilakukan oleh 3 orang penulis, maka penulis utama mendapatkan 50%, penulis pembantu yaitu masing-masing mendapatkan angka kredit 25%. Setiap bila dilakukan dengan 4 orang penulis, maka penulis utama mendapatkan 40%,
Kemudian penulis pembantu, ya, ada 3 orang, mendapatkan masing-masing 20%. Jumlah penulis pembantu sebanyak-banyak 4. Artinya dalam suatu tim pengembangan model, kalau lebih dari 4 orang ini, maka orang yang kelima tidak memperoleh angka kredit meskipun itu diajukan. Unsur pengembangan profesi. Dalam unsur pengembangan profesi, pelaksanaan pengembangan profesi ini terdiri dari pelaksanaan, ya, karya tulis atau ilmiah di bidang PNFI, kemudian pengembangan sarana prasarana pendidikan non formal, pengembangan karya tulis tepat guna seni dan olahraga yang manfaat di bidang PNF, dan penyusunan standar pedoman atau soal dan seterusnya. Bagaimana bukti fisiknya, ya, kriterianya, frekuensinya. Nah, masing-masing itu mempunyai bukti fisik sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Bapak Ibu, bagaimana perolehan angka kredit dari karya tulis ilmiah, ya, dari pengembangan profesi? Akan saya sampaikan dari karya tulis ilmiah di bidang PNFI. Yang pertama yaitu kegiatan menyusun rancangan karya tulis ilmiah atau penelitian, baik itu pengujian maupun survei di bidang PNFP. Bukti fisiknya adalah beberapa buku atau laporan, ya, bisa berupa majalah ilmiah, bisa berupa makalah. Berupa buku, apabila itu dilaksanakan secara nasional akan mendapatkan nilai angka kredit sebesar 12,5 kredit. Sedangkan bila membuat karya tulis ilmiah ini untuk ditaruh di instansi yang bersangkutan, maka akan mendapatkan angka kredit sebesar 8 angka kredit. Kemudian untuk penyusunan karya tulis ilmiah dalam bentuk majalah, gitu ya, bukti fisiknya adalah majalah, nilai angka kredit yang diperoleh adalah 6. Kemudian untuk makalah, kredit yang diperoleh adalah 4. Tentu untuk bicara rancang karya tulis ilmiah penelitian ini bisa dilaksanakan oleh pembelajar madya, muda maupun pertama. Kemudian karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang PNFI, bila dibuat dalam bentuk buku, ya, akan mendapatkan kredit sebesar nilainya 8. Tapi apabila dalam bentuk makalah, maka akan mendapatkan nilai 3,5. Bapak Ibu, kalau itu dalam bentuk majalah, maka akan mendapatkan nilai 4. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk tulisan ilmiah populer di bidang PODMI dan disebarkan di media massa, apabila itu dilaksanakan oleh mau belajar setelah mandiri, tingkat nasional akan mendapat nilai 4, apabila di tingkat provinsi 3 dan di tingkat kabupaten mendapatkan 2 angka kredit. Kemudian kegiatan dalam rangka prasaran di bidang PODMI yang disampaikan di forum ilmiah, ya, ini bukti fisiknya berupa makalah dan angka kredit yang diperoleh adalah sebanyak 2,5. Nah, kemudian Bapak Ibu kaitannya dengan membuat artikel ilmiah, ya, bukti fisiknya adalah artikel. Kemudian apabila disebarluaskan secara nasional akan mendapatkan 3. Kemudian apabila ini hanya disebarkan di tingkat lokal mendapatkan angka kredit 0,5. Kemudian kalau Bapak Ibu melakukan penerjemahan atau penyaduran buku di bidang PNFI, bukti fisiknya berupa buku, angka kredit yang diperoleh adalah 5. Kalau dilakukan di tingkat nasional, apabila di tingkat provinsi akan memperoleh angka kredit sebanyak 3. Bapak Ibu sekalian, akan saya lanjutkan karya tulis ilmiah hasil penelitian, pengujian, survei, evaluasi. Karya tulis ilmiah hasil penelitian, ya, pengujian, survei, dan evaluasi ini disusun dengan
jumlah minimal 20.000 kata atau 156 halaman. Tapi yang dimaksud karya tulis ilmiah ini bukan skripsi atau tesis atau disertasi. Dan karya tulis ilmiah ini harus diseminarkan. Tentu dalam penyusunan laporannya nanti juga disertai dengan pernyataan bahwa karya tulis ilmiah ini bukan plagiasi. Sistematika minimal dari karya tulis ilmiah ini adalah berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat, kajian teori, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, saran, serta dilengkapi dengan daftar pusaka. Untuk profesi ini boleh dilaksanakan oleh pembelajar madya, muda maupun pertama, atau bisa dilakukan oleh semua jenjang jabatan pembelajar. Kemudian karya tulis ilmiah dalam bentuk majalah yang ada ISSN-nya, ya. Apabila itu bisa diterbitkan oleh kementerian, bisa perguruan tinggi, bisa organisasi profesi yang relevan, dan tentu ya di dalam majalah itu ya tentu juga disertai dengan pernyataan bukan plagiasi. Nah, untuk diterbitkan, baik itu diterbitkan di tingkat kementerian, perguruan tinggi, organisasi profesi yang relevan, semuanya harus yang terakreditasi ya majalah ilmiah tersebut ya. Dan ini bisa dilakukan oleh pembelajar madya, pembelajar muda, dan pembelajar pertama. Kemudian Bapak Ibu, berkait dengan tulisan ilmiah populer yang disebarkan di media massa ya, tentu media massa di sini adalah media massa yang punya ISSN atau website yang punya Dewan Redaksi. Kemudian kriterianya untuk bisa dinilai, mendapatkan nilai yang sesuai, yaitu harus mencantumkan tanggal penerbitan. Bila dalam media yang sifatnya elektronik, harus disahkan dengan pimpinan media elektronik. Tulisan ilmiah populer ini bisa disusun oleh pembelajar madya, pembelajar muda, dan pembelajar madya pertama. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan pengembangan sarana pendidikan non formal, ya, kegiatan itu bisa berupa modul, ya, modul buku pelajaran, bisa mengalih bahasakan buku pelajaran atau karya ilmiah yang bermanfaat bagi pendidikan non formal. Dapat juga membuat buku pelajaran, ya, buku pelajaran dalam berbagai bentuk, ya, penerbitan. Kemudian dapat juga berupa modul buku pelajaran, ya, buku pelajaran, modul pelajaran, pelatihan dan pembimbingan. Kemudian berupa diktat dan berupa alat praktikum atau alat peraga maupun media pembelajaran, alat pembimbingan, dan alat peran edukasi. Dalam bentuk buku pelajaran atau modul, ya, bukti fisiknya adalah buku bertaraf nasional mendapatkan akredit 5, untuk yang bertaraf provinsi mendapatkan akredit 3. Sedangkan mengalih bahasakan buku pelajaran yang bermanfaat bagi pendidikan non formal, hasil satuannya adalah berupa buku dengan angka akredit sebesar 2,5. Kemudian buku pelajaran ya per tingkat, ya, buku pendidikan. Apabila buku itu dicetak dan diterbitkan dan mendapat ISBN, maka mendapatkan akredit 4. Apabila buku pelajaran itu dicetak dan diterbitkan belum ber-ISBN, yang mendapat akredit 2. Kemudian membuat modul pelajaran, pelatihan atau pembimbingan, bila digunakan di tingkat provinsi dan mendapat pengesahan di dinas provinsi akan mendapatkan akredit sebesar 2 akredit. Apabila digunakan di tingkat kabupaten, ya, maka akan mendapatkan angka kredit, ya, sebesar 1,5 dengan satuan hasil adalah modul. Kemudian digunakan di tingkat satuan pendidikan, ya, bukti fisiknya juga berupa modul mendapatkan angka kredit sebesar 0,5. Kemudian membuat diktat pelajaran, pelatihan atau pembimbingan, bukti fisiknya adalah diktat, memperoleh angka kredit 1.
Dan untuk membuat alat praktikum apabila alat kategori kompleks mendapatkan angka kredit 4, kategori sederhana mendapatkan angka kredit 2. Kemudian membuat alat peraga apabila dengan kategori kompleks mendapatkan angka kredit 4 dan sederhana mendapat angka kredit 2. Kemudian kalau membuat media pembelajaran dengan kategori kompleks, ya, bukti fisiknya adalah alat bantu, ya, alat bantu dengan angka kredit 4. Kalau sederhana mendapatkan angka kredit 2. Kemudian kalau membuat alat bimbingan sama, ya, apabila kategori kompleks, ya, bukti fisiknya alat bimbingan mendapatkan angka kredit 4 dan bila sederhana dapat angka kredit 2. Kemudian kalau membuat alat permanen edukasi kategori kompleks mendapatkan angka kredit 4 dan apabila kategori sederhana mendapat angka kredit 2. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mau nyusun buku, tadi saya sampaikan dengan angka kreditnya, tentu buku itu harus memenuhi kaidah penulisan buku atau modul, ya. Dan harus dilampir dengan pernyataan bukan plagiasi. Kriteria minimalnya buku itu berisi tentang standar kompetensi dasar, uraian materi, latihan, rangkuman, evaluasi, kunci jawaban, dan daftar pustaka. Buku bisa disusun oleh semua jenjang jabatan mau belajar, baik mau belajar madya, mau belajar muda, maupun mau belajar pertama. Membuat modul pelajaran pelatihan pembimbingan sama, juga harus memenuhi kaidah-kaidah penulisan buku atau modul, bukan plagiasi. Kemudian isinya paling tidak minimal berisi tentang petunjuk penggunaan standar kompetensi dasar, indikator, kemudian berisi tentang kegiatan pembelajaran yang di dalamnya diuraikan tentang uraian materi, contoh latihan, rangkuman, tes, umpan balik, dan tindak lanjut. Kemudian disertai juga dengan kunci jawaban dan dilengkapi dengan daftar pustaka. Ya, yang menyusun bisa mau belajar madya, mau belajar muda, maupun mau belajar pertama. Membuat diktat pelajaran maupun diktat pelatihan dan maupun diktat untuk pembimbingan sama, harus memenuhi kaidah penulisan diktat, ya. Minimal, ya, di dalamnya menuliskan tentang tujuan, uraian materi, latihan, dan evaluasi pembelajaran. Ini bisa juga dilakukan oleh semua jenjang jabatan mau belajar, baik mau belajar madya, mau belajar muda, maupun mau belajar pertama. Membuat alat praktikum pelajaran, alat praktikum pelatihan, alat praktikum pembimbingan, ya. Kriterianya yaitu harus berfungsi dengan baik, ya. Boleh sifatnya hasil pengembangan, hasil modifikasi, maupun penemuan baru. Ya, tentu dilengkapi dengan pernyataan bukan plagiasi. Kriterianya yaitu harus ada alat prakteknya, kemudian diberikan uraian singkatnya bagaimana pelaksanaan praktekannya, tentang spesifikasi, kemudian cara pembuatan, cara menggunakan, ya, baik itu dalam bentuk gambar maupun video, serta ada pernyataan bukan plagiasi. Penulisnya boleh mau belajar madya, mau belajar muda, maupun mau belajar pertama. Kemudian membuat alat peraga atau permanen edukasi, pelajaran, pelatihan, dan bimbingan, yaitu kriterianya alat peraga tersebut harus berfungsi dan memudahkan menjelaskan materi, bisa berupa penemuan baru. Nah, kriterianya paling tidak di dalamnya minimal uraikan tentang uraian singkat tentang alat peraga tersebut, spesifikasinya bagaimana, cara pembuatannya, cara penggunanya, dan ada keterangan bukan plagiasi. Alat peraga bisa juga disusun oleh semua jenjang mau belajar, baik mau belajar madya, muda, maupun pertama. Kemudian pengembangan karya teknologi tepat guna. Ya. Ini sama dengan alat peraga. Teknologi tempat guna ini apabila kategorinya kompleks mendapatkan kredit 4, satuan hasil karya. Apabila kategori sederhana, ya, satuan hasil karya mendapatkan kredit 2. Kemudian karya seni, ya, ini juga gitu. Apabila kompleks mendapatkan kredit 4, apabila sederhana mendapatkan kredit 2. Kemudian karya teknologi tempat guna yang bermanfaat bagi masyarakat, karya teknologi tempat guna yang
Untuk masyarakat dengan kategori kompleks, satu hasilnya adalah hasil karya mendapatkan kredit 4, sedangkan karya teknologi tepat guna yang kategori sederhana, bukti fisiknya juga hasil karya mendapatkan kredit 2. Kemudian Bapak Ibu menyusun standar pedoman soal dan sejenisnya. Nah, kegiatan ini bisa membuat standar pedoman atau soal sejenisnya di tingkat nasional. Ya, bukti fisiknya adalah laporan hasil pelaksanaan ya. Yang kredit 2. Kalau itu membuat kegiatan penyusunan standar pedoman atau soal tingkat provinsi juga mendapat angka kredit 2. Nah, kalau teknologi tepat guna ya isinya memang juga berfungsi memudahkan penjelasan materi atau penemuan baru. Paling tidak di dalamnya teknologi tepat guna itu diuraikan tentang spesifikasi, ya, kemudian cara membuatnya, cara menggunakannya, ada gambar video dan bukan plagiasi. Nah, kreditnya ini sama, tadi saya sampaikan, kalau itu kompleks 4, kalau sederhana adalah 2. Nah, kegiatan tersebut bisa dilakukan oleh semua jenjang pamong belajar, baik pamong belajar muda, madya, pamong belajar muda maupun pamong belajar pertama. Penyusunan standar pedoman soal juga demikian dapat digunakan sebagai acuan tingkat nasional atau provinsi, isinya laporan dan surat tugas ya. Serta ada sertifikat dari penyelenggara. Bisa dilakukan oleh pamong belajar madya, pamong belajar muda dan pamong belajar pertama. Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan tentang bagaimana penyusunan dan pengusulan angka kredit. Apa yang harus dilakukan oleh pamong belajar dalam kaitan dengan penyusunan dan pengusulan angka kredit? Apa yang diperlukan untuk penyusunan dan pengajuan ini? Yang pertama, persiapkan surat tugas. Ya, punya bukti fisik itu dikumpulkan, ya, ada bukti fisiknya. Kemudian bukti fisik itu dihitung, ya. Yang sudah dikumpulkan menghitung angka kredit yang telah terkumpul. Kemudian dituangkan dalam surat pernyataan melakukan kegiatan yang ditandai oleh kepala satuan unit kerja. Kemudian pamong belajar memasukkan ke dalam daftar usulan penilaian angka kredit atau DUPAK dan menyiapkan kelengkapan usulan, ya, kelengkapan usulan yang ada, baik itu SK, baik itu juga masalah PAK dan sebagainya. Kemudian mengirimkan ke berkas usulan itu kepada sekretariat tim penilai angka kredit. Nah, berkaitan dengan surat pernyataan, bahwa tadi saya sampaikan lampiran daripada usulan itu harus ada surat pernyataan. Ini pokok, ini harus penting. Kalau Bapak Ibu melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan atau diklat, maka harus ada surat pernyataan melaksanakan pendidikan dan pelatihan. Apabila melaksanakan kegiatan KBM, ya, juga harus ada surat pernyataan melakukan KBM disertai dengan bukti fisiknya. Ya, bukti fisiknya berupa kalau silabus, kalau RPP, gitu ya. Kalau kegiatan menyusun rancangan, ya identifikasi, ya hasil identifikasi, laporan dan sebagainya. Kalau berupa melaksanakan pengkajian, maka bukti fisiknya selain surat pernyataan juga harus dilengkapi dengan bukti fisiknya. Kalau perencanaan yaitu desainnya, kalau pelaksanaan berarti laporannya. Demikian juga kalau melaksanakan kegiatan pengembangan model itu harus dilengkapi dengan surat pernyataan, ya. Dan bukti fisiknya berupa rancangan, kalau itu rancangan, kalau itu pelaksanaan adalah modelnya, draft model atau master modelnya. Kalau Bapak Ibu melaksanakan pengembangan profesi juga harus dilaksanakan dengan adanya surat pernyataan, ya, dari pelayanan kerjanya dan bukti fisiknya tentunya sesuai dengan yang akan diajukan. Kemudian apabila melaksanakan penunjang tugas pamong belajar, maka juga harus dilengkapi dengan surat pernyataan, ya, tugas pamong belajar disertai dengan bukti fisiknya. Saya akan menyampaikan tentang surat pernyataan. Surat pernyataan itu, ya, baik itu kegiatan pendidikan dan latihan, pelaksana KBM, pengkajian maupun bahan model, pengembangan profesi maupun penunjang, pada hakikatnya adalah sama. Surat pernyataan melakukan pendidikan dan pelatihan ini dibuat, ya, oleh yang bersangkutan, tetapi harus mendapatkan tanda tangan dari
kepala unit kerja. Makanya di sini dituliskan yang bertanda tangan di sini adalah kepala unit kerjanya, namanya siapa, NIP-nya, pangkat, golongan, jabatan, kemudian unit kerjanya. Di situ dituliskan menyatakan bahwa nama mau belajar siapa yang mengajukan akredit ini di bidang pendidikan dan pelatihan, NIP-nya, pangkat, golongan. Nah, uraiannya untuk formnya ini adalah sudah baku, ya. Isinya adalah nomor, uraian kegiatan, tanggal, satuan hasil, volume kegiatan, jumlah angka kreditnya, nilai angka kreditnya, kemudian jumlah kredit dan keterangan bukti fisik. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa melihat pada modul penyusunan angka kredit. Ya. Kemudian untuk syarat pernyataan melakukan KBM sama juga, ya, harus ada pernyataan dari kepala unit kerjanya, ya, kemudian menyatakan bahwa mau belajar siapa untuk melakukan kegiatan KBM. Di sini formnya juga sama, isinya nomor, uraian kegiatan, tanggal, satuan hasil, jumlah volume kegiatan, angka kredit, jumlah kredit dan keterangan bukti fisik. Dan ini, ya, saya mohon nanti KBM biasanya paling banyak gitu, ya, harus urut, ya, diurutkan mulai dari tanggal tahun, ya, tahunnya, ya, tanggal, bulan, tahun, ya, tanggal, bulan, tahun urut. Jadi kalau kita melaksanakan misalkan mulai tahun 2018 maka 2018, 2019, 2020 gitu, misalkan 3 tahun baru mengajukan. Tapi hakikatnya sebetulnya pengajuan kredit harus setiap tahun dimulai bulan Januari sampai bulan Desember secara berurutan. Demikian juga untuk pelaksanaan pengajian program. Sama. Jadi Bapak Ibu melakukan pengajian program, ya, dituliskan melaksanakan pengajian apa, kalau itu perencanaan, kalau misalkan itu pelaksanaan, kalau nyusun melaksanakan orientasi, ya silakan melakukan orientasi, tapi diurutkan tanggalnya secara berurutan. Kemudian kalau untuk pelaksanaan pengembangan profesi, meskipun pengembangan profesi pada akhirnya bisa merupakan kegiatan yang sifatnya mandiri, ya, tapi boleh dilaksanakan secara tim. Sama akhirnya nanti diuraikan di sini, ya, kegiatannya apa. Jangan lupa ditulis sebagai ketua atau sebagai anggota. Tanggal berapa, ya, satuan hasilnya itu apa, gitu ya. Apa buku, apa makalah, atau apa gitu ya. Volume kreditnya ada berapa? Misalkan 2, misalnya angkanya berapa sesuai dengan yang diajukan sesuai kriteria. Misalkan 2 atau 4 atau 6 atau 8 atau 12,5 kalau nasional gitu ya. Angka kreditnya, ya, jumlah angka kredit kalau 2 berarti 2 kali, misalkan kalau 4 2 kali 4 8, jumlah kredit yaitu 8. Nah, ada keterangan bukti fisik dituliskan aja bukti fisik terlampir. Kemudian untuk penunjang, sama penunjang. Penunjang diurutkan tapi juga harus dilengkapi dengan bukti fisiknya berupa surat tugas dan mungkin bukti fisiknya berupa sertifikat atau SK dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ini surat pernyataan sudah saya sampaikan semuanya. Kemudian setelah itu sudah terkumpul, Bapak Ibu merekap ke dalam daftar usulan dan penilaian atau DUP yang Bapak Ibu buat sendiri. Tujuannya untuk memudahkan tim penilai melaksanakan penilaian. Ini diurutkan satu persatu, ada unsurnya, ada pendidikan, A, B mungkin adalah KBM, C pengkajian, ya, D itu pengembangan model, kemudian pengembangan profesi sampai dengan penunjang. Kemudian tanggalnya juga diurut, pendidikan mulai tanggal yang paling muda, bulan yang paling muda, paling tua ya. Kemudian tahunnya juga demikian. Misalkan bulan Januari, tanggal 3 Januari 2021, yang berikutnya tanggal 5 Januari 2021, urut seperti itu. Ya, usianya berapa? Nanti ini tim penilai yang akan membaca, ya, mencermati apakah nanti diterima atau nanti ditolak. Kemudian kalau sudah dimasukkan dalam DUP, Bapak Ibu harus merekap menjadi form, dalam form yang namanya daftar usul penetapan angka kredit atau DUPAK mau belajar. Nah, DUPAK mau belajar ini ada formnya, ini sudah ditetapkan. Di situ ada nomor, ada unsur, subunsur, butir kegiatan, ya, ada angka kredit menurut instansi pengusulnya, kemudian ada tim penilainya. Nah, Bapak Ibu mengisi yang di formnya, unsur utamanya diurutkan, ini urut sudah,
pendidikan, KBM, pengajian, pengembangan program, pengembangan profesi, dan unsur ini unsur utama, kemudian unsur penunjangnya ya penunjang pelaksana tugas. Ya. Kemudian ini rekapnya. Jadi kalau ini adalah lama, ini adalah mengambil dari PAK yang lama. Berapa unsur pendidikan yang dari PAK yang lama dituliskan aja secara hasil perolehan terakhirnya. Kemudian kalau yang baru maka dituliskan yang akan diajukan itu berapa. Misalkan unsur pendidikan berapa, KBM juga begitu, ya. Untuk identifikasi berapa, tapi rekap ya itu ya. Kemudian KBM-nya berapa, penilaiannya berapa, ini yang baru berapa. Nanti ditotal semua. Nah, itu kemudian ini tim penilai nanti adalah tim penilai yang akan melakukan penilaian. Bapak Ibu sekalian, apa yang diperhatikan dalam melakukan pengajuan angka kredit? Ya, ini kalau ini sudah jadi semua, surat pernyataan sudah, kemudian DUP sudah, DUPAK sudah, nah tinggal Bapak Ibu akan mengirim. Apa yang perlu diperhatikan? Periksa bukti fisik kelengkapannya. Ya, kadang-kadang dalam pengajuan angka kredit itu ada yang tertinggal, surat tugasnya tertinggal, surat pernyataan tertinggal. Ini harus lengkap. Bukti fisik harus lengkap, surat tugas atau SK disertai surat pernyataan dan bukti fisik. Nah, kemudian ada DUP dan DUPAK-nya. Nanti diurutkan aja pendidikan itu sendiri, kemudian KBM sendiri, ini surat tugasnya sendiri dijadikan satu, kemudian pengajian dengan model, profesi dan penunjang. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pengajian kredit adalah mau belajar dapat melaksanakan jenjang jabatan lebih tinggi atau yang di bawahnya. Kalau lebih tinggi, dicek itu Bapak Ibu mau belajar hanya memperoleh 80% dari angka kredit yang ditetapkan. Apabila melaksanakan yang lebih rendah maka mendapatkan 100%. Ya. Kemudian perlu juga dilihat kembali kesesuaian isi butir usulan dengan jabatan pengusul. Jangan sampai saya mau belajar pertama tapi nulis angka kreditnya adalah punyanya mau belajar muda. Ini kan berarti tidak sesuai butir dengan jabatan pengusul ya, si butirnya. Sebagai anggota apa sebagai ketua ya. Itu kesesuaian bukti fisik dengan butir usulan, kesesuaian butir usulan dengan masa penilaiannya. Jadi kalau sudah dinilai, diajukan lagi masih akan ditolak. Kemudian kesesuaian bukti fisik dengan kriteria yang ditetapkan, yang tadi saya sampaikan, kriteria itu. Apabila tidak memenuhi kriteria itu, maka usulan kredit nanti oleh tim penilai bisa jadi akan ditolak. Nah, pengusulan angka kredit ya, jabatan pawang belajar ini 1 tahun itu sebetulnya dilakukan 2 kali. Ya, tapi pengusul ya paling tidak melaksanakan pengajuan usul angka kredit adalah 1 tahun 1 kali. Berkas angka kredit yang diajukan dengan surat pengantar dari satuan unit kerjanya. Kemudian pengajuan usul PAK, ya, pengajuan usul PAK yang harus diperhatikan, jangan sampai lupa. Pengajuan usul PAK bulan Desember untuk kenaikan pangkat periode April. Kemudian usulan PAK bulan Juni untuk kenaikan periode bulan Oktober. Ya, persidangan dilaksanakan 2 kali, biasanya adalah pada bulan Mei, ya, untuk nanti jabatannya bulan Juni. Kemudian periode kedua bulan Desember, nanti jabatan akan keluar bulan Januari, kenaikan pangkatnya bulan April. Kalau yang periodenya pengajuan bulan bulan Desember, kenaikan pangkatnya bulan April. Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan kembali, ya, kalau semua sudah dipahami tentang pengajuan usul yang ditetapkan ini. Kemudian kelengkapan berkas usulan yang harus dilampirin, tidak hanya DP3, tidak hanya surat pernyataan DUP-DUPAK, tetapi juga harus ada ya. Satu adalah salinan fotokopi DP3 ya, untuk DP3, kemudian salinan fotokopi SK pengangkatan terakhir, kenaikan pangkat terakhir, kemudian salinan fotokopi SK ya, kalau bagi yang melakukan penyesuaian ya. SK penyesuaian atau pengaktifan kembali dalam jabatan belajar. Jadi kalau tidak ya tidak usah. Ya. Kemudian disertai lagi yang surat pernyataan melaksanakan kegiatan KBM yang tadi sudah saya sampaikan di atas.
baik itu surat pernyataan diklat, KBM, pengajian, pengembangan model, pengembangan korporasi maupun penunjang dibuat rangkap 2 karena nanti tim nilainya ada 2. Kemudian salinan atau fotokopi sah penetapan angka kredit atau pak terakhir, harus melampirkan pak terakhir, itu akan ngecek yang nanti di dupaknya itu apakah sesuai yang lama dengan yang ada di pak terakhir yang Bapak Ibu tulis ya. Kemudian melampirkan dup rangkap 2 karena tim penilainya adalah 2. Kemudian daftar usul dan penetapan kredit dupak merupakan usulan kepada tim penilai terhadap prestasi pamong belajar. Jadi ini nanti dupak ini digunakan oleh tim penilai untuk menetapkan Bapak Ibu yang diterima berapa, yang ditolak berapa dari yang diusulkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan semoga Bapak Ibu peserta BIMTEK bisa memahami dari apa yang kami sampaikan. Jadi sebagaimana saya sampaikan tentang tujuan daripada BIMTEK ini untuk materi tentang tata cara pengusulan dan pengajuan dupak, yaitu Bapak Ibu memang nantinya memang betul-betul memahami tentang butir kegiatan nilai akademik dan butir fisik, kemudian beban kerja dan kebutuhan akademik serta penyusunan dan pengusulan dupak akademik. Demikian dari saya, kurang lebih maaf dan terima kasih.